Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari pengambilan keputusan dan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, di mana kita sulit untuk menentukan probabilitasnya. Nah, di pertemuan kedua ini ada beberapa metode yang akan kita pelajari, yaitu maksimin, maksimas, Laplace, dan realism. Berikut ini saya berikan gambaran mengenai metode pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti uncertainty seperti maximax, maximin, Laplace, regret, dan realism. Selanjutnya pada pertemuan 3 dan 4, kita akan membahas mengenai probabilitas dan pohon pengambilan keputusan. Masih ingat kan mengenai mata kuliah statistik dan probabilitas? Nah, bagian ini akan kita ulang kembali untuk menghubungkan bagaimana probabilitas digunakan pada saat pengambilan keputusan. Probabilitas sangat bermanfaat dalam melakukan pengambilan keputusan, termasuk pada kondisi-kondisi yang tidak pasti atau uncertainty. Contohnya adalah pada saat pengambilan keputusan untuk pembelian saham atau peluncuran produk mengenai sukses atau tidaknya produk itu akan dibuat. Pada probabilitas ini dikenal juga beberapa hukum probabilitas yang akan kita pelajari, yaitu hukum penjumlahan, hukum perkalian, dan teorema Bayes. Pada pertemuan ini juga kita akan membahas mengenai pohon keputusan. Nah, coba bayangkan mengenai pohon, di mana di sana mengandung akar, batang, dan daun. Begitu juga dalam pengambilan keputusan, di mana terdapat simpul-simpul utama, yaitu berupa akar, kemudian solusi-solusi yang diharapkan berupa alternatif-alternatif yang di dalamnya terdapat atribut-atribut yang perlu dipertimbangkan. Pohon keputusan itu sendiri merupakan pemetaan mengenai alternatif-alternatif yang ada untuk mengambil keputusan agar masalah atau tujuan bisa tercapai. Nah, ada manfaat yang bisa kita ambil ketika kita menggunakan pohon keputusan. Jadi di pohon keputusan ini kita bisa membreakdown masalah-masalah atau data-data yang kompleks menjadi sesuatu yang simpel. Seperti apa sih pohon keputusan itu? Nah, bagaimana bentuk dari pohon keputusan? Bentuk dari pohon keputusan itu memiliki simbol-simbol seperti gambar ini. Nah, ada bentuknya lingkaran, kotak, kemudian lingkaran bergaris, dan kotak bergaris. Simbol-simbol ini menandakan fungsi-fungsi untuk membuat suatu pohon keputusan itu lebih mudah untuk dibaca. Sehingga kita bisa memudahkan kita untuk melihat kriteria-kriterianya, melihat alternatifnya, kemudian biaya dan keuntungan yang akan kita keluarkan dan kita terima. Pada video sebelumnya ada beberapa contoh yang saya berikan sebagai ilustrasi. Yang pertama adalah pembicaraan tentang tiket pesawat, kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan bisnis dengan membangun gedung atau membuat produk baru. Saya ambil ilustrasi terkait tentang pengembangan bisnis. Ada dua alternatif.
membuat produk baru, atau membangun gedung. Nah, kita bisa buat poin keputusannya. Misalnya membangun gedung baru, ada untung atau ada ruginya. Kemudian membuat produk, ada untung atau ada ruginya. Kemudian tidak membuat apa-apa. Nah, itu kan kita buat dalam poin keputusan. Di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 5 dan 6, kita akan membahas mengenai apa itu resiko, bagaimana kita meresponnya, dan bagaimana menghitung nilai dari resiko itu dengan menggunakan metode Expected Monetary Value atau EMV. Apa sih sebenarnya Expected Monetary Value atau EMV? EMV adalah penentuan nilai moneter untuk mengukur resiko pengambilan keputusan. Jadi biasanya sih kalau kita punya bisnis, kita kan berharap bahwa bisnis itu akan menguntungkan. Nah, sebelum kita mengambil keputusan, kita ingin mempertimbangkan antara untung dan ruginya dengan melihat probabilitasnya, peluangnya. Peluang untungnya berapa, peluang ruginya berapa. Nah, itu kita akan lihat untuk mengetahui resikonya seberapa besar dengan menggunakan EMV. Nah, EMV itu ada rumusnya, adalah sigma probabilitas dikali nilai payoff yang diharapkan. Jadi ada nilai biaya yang dikeluarkan atau biaya yang didapatkan. Nah, saya tadi memberikan studi kasus mengenai perluasan bisnis dengan dua alternatif, yaitu membangun gedung atau membuat produk baru. Nah, di sini sudah terlihat berapa sih kemungkinan atau peluang untungnya atau ruginya terhadap membangun gedung atau untung ruginya dengan membuat produk baru. Di sini kelihatan untungnya 0,2, ruginya 0,8 untuk membangun gedung, untung 0,45, rugi 0,55 membuat produk baru. Nah, sekarang kita mau melihat yang mana sih yang sebenarnya harus kita pilih dengan melihat dan mengukur resikonya. Atau membangun gedung baru kah, ataukah membuat produk baru. Nah, dengan melihat dan mengukur nilai moneternya, expected return-nya, jadi kalau misalnya kita melihat membangun gedung, ada keuntungan 0,2 peluangnya, kalau untung kita dapat sebesar 50 juta. Nah, tapi probabilitas ruginya adalah 0,8. Ruginya berapa besar nilai uangnya? Adalah 0. Jadi EMV-nya, nilai ekonominya secara optimal adalah sebesar 10 juta. Jadi ada nilai positif di sana. Kemudian untuk EMV membuat produk baru, untungnya adalah memberikan peluang 0,45. Kalau kita untung dengan peluang 0,45 setara dengan 10 juta. Tetapi kalau dia rugi 0,055, dia tidak akan mengeluarkan uang apa-apa. Jadi nilai EMV-nya untuk membuat produk baru adalah 4,5 juta. Nah, itu. Jadi yang mana sih yang harus kita pilih? EMV yang 10 juta atau EMV yang 4,5 juta? Kita berharap adalah mendapatkan EMV yang lebih besar. Jadi artinya membangun gedung lah yang akan kita pilih dibandingkan dengan membuat produk baru. Pada pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas mengenai studi kasus yang terjadi di lingkungan kerja, di lingkungan studi, terkait tentang pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti atau memiliki probabilitas-probabilitas tertentu. Anda, saya minta akan mencari kasus-kasus yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita masuk pada pertemuan yang ke-8, di mana biasanya akan dilakukan ujian tengah semester. Nah, biasanya ujian tengah semester ini adalah mencakup materi-materi yang sudah diajarkan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Nah, kita masuk pada pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 ini adalah pertemuan yang berbicara tentang analisis sensitivitas.
Apa itu analisis sensitivitas? Adalah kita ingin menganalisa mengenai resiko-resiko dari strategi yang sudah kita lakukan. Pada studi kasus yang sebelumnya, di mana saya berbicara tentang pemilihan tiket pesawat, di sana saya juga akan merasakan atau mengalami yang namanya resiko. Nah, resiko inilah yang akan saya nilai dengan menggunakan analisis sensitivitas terhadap resiko yang saya akan terima ketika saya memilih tiket pesawat atau agen travel tertentu. Tidak terasa kita masuk pada pertemuan yang ke-10. Pertemuan ke-10 ini kita mulai belajar mengenai pengambilan keputusan yang memiliki kriteria-kriteria yang banyak atau multikriteria. Pengambilan keputusan multikriteria dibagi menjadi dua, yaitu multikriteria objektif dan multikriteria atribut. Biasanya untuk multikriteria objektif ini memiliki banyak sekali alternatif-alternatif. Kemudian untuk multikriteria atribut memiliki sejumlah atribut-atribut yang memungkinkan untuk memudahkan pengambilan keputusan. Sedikit menambahkan tentang multikriteria decision making atau MCDM, di mana pembagiannya adalah menjadi dua, yaitu MODM dan MADM, di mana perbedaannya pada kriteria, alternatif, interaksi, dan kegunaan. Nah, pada MADM ini biasanya dipakai untuk penyeleksian. Seperti saya bilang tadi, penyeleksian bisnis apa yang mau dikembangkan, kemudian penyeleksian metode-metode atau hal-hal yang lain. Namun kalau untuk MODM lebih condong ke desain atau pembuatan rancangan. Untuk lebih detailnya kita akan belajar pada pertemuan ini. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan lebih condong membahas tentang multikriteria atribut, di mana ada banyak sekali metode-metode yang akan kita gunakan. Namun kita akan membahas beberapa saja, di antaranya adalah SAW, Simple Additive Wedging, kemudian WP, Wedge Product, kemudian Topsis. Kita masuk pada pertemuan 13 dan ke-14, yaitu menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. AHP ini adalah salah satu metode pada multikriteria atribut decision making, di mana metode ini sering digunakan oleh para peneliti-peneliti pada tugas-tugas besar atau pada proyek-proyek tertentu. Pada AHP sendiri memiliki hierarki. Hierarki teratas adalah goal atau tujuannya, yang kedua adalah kriteria-kriteria yang harus dibentuk, dan yang ketiga adalah alternatif-alternatif. Sebagai contoh, ketika kita mau membeli HP, maka tujuannya adalah pembelian HP. Kriteria-kriterianya adalah harga, memori, gambar, dan sebagainya. Sedangkan untuk alternatif-alternatifnya bisa menggunakan HP A, HP B, HP C, dan HP lain-lain. Dari contoh AHP tadi yang sudah saya jelaskan, inilah hierarki yang dibuat, di mana terdiri dari tujuan, kriteria, dan alternatif. Tujuannya pembelian HP, kriteria-kriterianya adalah harga, baterai, fitur, dan lain-lain, sedangkan alternatifnya jenis-jenis handphone yang akan dipilih. Nah, penggunaan HP itu sendiri adalah membuat matriks berpasangan antara kriteria dengan kriteria, kriteria dengan subkriteria jika ada, kemudian nanti subkriteria dengan alternatif-alternatifnya yang kita lakukan dengan melalui pembobotan dari yang penting, sangat penting, dan sebagainya. Kita akan jelaskan lebih lanjut di pertemuan yang ke-13 dan 14. Pada pertemuan yang ke-15 ini, saya meminta Anda untuk membuat tugas besar dalam berkelompok tentang penerapan multikriteria decision making dalam bentuk atribut yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tugas besar ini outputnya adalah paper yang akan dipublikasikan di jurnal, dan kalian diharapkan untuk membuat tugas besar tersebut.